Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Profesi Nerd Poltekkes Kemenkes Surabaya di sini akan mengedukasi tentang apa sih itu ASI eksklusif. Jadi mulai dari definisinya dulu ya. ASI eksklusif sendiri itu ialah bayi yang hanya diberi ASI saja selama 6 bulan. Tambah-tambahan cairan lain seperti susu formula, jeruk, madu, air teh maupun air putih, serta tambah-tambahan makanan padat seperti pisang, bubuk susu, biskuit, bubuk nasi, dan nasi tin. ASI dapat diberikan sampai anak itu berusia 2 tahun atau lebih. Kemudian apa sih manfaat dari pemberian ASI itu sendiri? Ada 2 manfaat, yaitu ada untuk bayi dan untuk ibu. Untuk bayi sebagai nutrisi yang baik, kemudian mendapatkan kekebalan untuk melindungi bayi agar tidak mudah sakit. Kemudian agar bayi tidak mudah terkena infeksi, dan untuk membentuk hubungan ibu dan bayi yang lebih erat. Untuk manfaat dari ibu sendiri, membantu mencapai berat badan yang ideal. Kan biasanya kalau ibu habis melahirkan kan agak gemuk gitu ya. Jadi untuk pemberian ASI sendiri itu dapat membantu ibu untuk mengembalikan bentuk badannya sebelum hamil. Kemudian sebagai alat kontrasepsi alami dan meningkatkan hormon yang berperan untuk mengurangi perdarahan setelah melahirkan. Ini adalah komposisi ASI. ASI terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama lemak, karbohidrat, protein, dan mineral dan vitamin. Lemak merupakan sumber kalori, vitamin, dan asam esensial bagi bayi. Karbohidrat, khususnya pada laktosa, adalah karbohidrat utama dalam ASI yang berfungsi sebagai sumber energi untuk bayi. Kemudian protein itu menangani asam amino esensial taurin yang tinggi untuk pertumbuhan mata sang bayi. Kemudian mineral dan vitamin. Mineral utama yang terdapat dalam ASI adalah kalsium yang berfungsi untuk pertumbuhan jaringan. Vitamin dalam ASI biasanya terdapat vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Selanjutnya, langkah menyusui yang benar, cuci tangan dan bersihkan payudara terlebih dahulu. Sebelum menyusui, ASI dikeluarkan sedikit, kemudian dioleskan pada puting susu dan areola sekitarnya. Cara ini mempunyai manfaat sebagai disinfektan dan menjaga kelembapan puting susu. Bayi diletakkan menghadap perut bayi, perut ibu maksudnya payudara atau payudara. Perut bayi menempel pada badan ibu, telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus. Payudara dipegang dengan ibu jari di atas dan jari yang lain menopang di bawahnya. Bayi diberi rangsangan untuk membuka mulut, rotting relax. Ibu duduk atau berbaring dengan santai. Adapun cara memerah ASI, yang pertama, yang paling tepat untuk memerah ketika payudara sedang penuh bisa diulang sekitar 3 atau 4 jam. Yang kedua, air yang digunakan untuk memerah harus dibersihkan atau disterilkan terlebih dahulu. Yang ketiga, ketika memerah ASI sebaiknya dalam keadaan tenang dan nyaman. Yang keempat, cuci tangan dengan sabun setiap kali hendak memerah ASI dan payudara cukup dicuci dengan air. Yang kelima, minumlah segelas air, sari buah, susu, secangkir sup atau kacang hijau sebelum memerah ASI. Yang keenam, memerah bisa dengan menggunakan alat yang bersih atau dengan menggunakan tangan. Selanjutnya adalah cara menyimpan ASI. Yang pertama, masukkan ke dalam botol yang memiliki tutup dan sebelumnya sudah disterilkan terlebih dahulu dengan air hangat. Yang kedua yaitu taruh label pada botol, jam dan tanggal ASI tersebut diperah. Dan yang selanjutnya yaitu cara penyimpanan ASI ketika di dalam lemari es. Yang pertama, pada suhu ruangan dengan suhu 27 derajat sampai 32 derajat. Lalu yang kedua adalah pada suhu ruangan dengan suhu 26 derajat atau kurang. Dan yang ketiga adalah penyimpanan dalam lemari es suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Dan yang kelima yaitu dalam pembeku atau freezer dengan suhu minus 15 derajat. Dan yang selanjutnya yaitu dalam pembeku atau freezer lemari es 2 pintu yaitu suhu minus 18 derajat. Dan yang terakhir adalah deep freezer dengan suhu minus 18 derajat atau kurang. Lalu, cara penyiapan ASI yang disimpan dalam lemari es yaitu yang pertama, hangatkan ASI pada suhu 37 derajat Celcius dengan cara cairkan ASI beku dengan penurunan suhu secara bertahap selama 1 malam. Yang kedua yaitu rendam suhu dalam mangkuk yang berisikan air hangat. Dan yang ketiga yaitu aduk dengan cara digoyangkan agar lemak tercampur kembali pada ASI.
Dan yang keempat yaitu jangan gunakan microwave untuk mencairkan atau menghangatkan ASI. Dan selanjutnya yaitu setelah dicairkan, ASI harus segera diberikan dalam waktu 24 jam. Dan yang terakhir yaitu teteskan ASI terlebih dahulu di punggung tangan untuk merasakan suhu ASI tersebut. Sekian pemaparan materi kami mengenai ASI eksklusif, semoga bermanfaat.